Halo, saya Dinda Safira, NPM A10170055. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pengembangan bisnis yang saya jalankan dengan judul analisis pengembangan bisnis pada beda cerita kopi menggunakan metode bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BMC. Adapun latar belakang masalah yaitu dalam perkembangan saat ini industri bisnis dalam bidang kedai kopi mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat mendorong para wirausahawan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, sekaligus membuat persaingan antara kedai kopi dengan begitu pesat. Dapat dilihat dari mulai banyaknya kedai kopi di Indonesia, terutama di kota Bandung, membuat para pengusaha kedai kopi harus memberikan nilai tambah terhadap produk, jasa, pelayanan untuk konsumen. Minuman kopi adalah kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbaik di dunia dengan daerah-daerahnya yaitu Aceh, Lampung, Medan, Jawa, Sulawesi. Dalam perkembangannya, di sini saya menjalankan bisnis yang bernama Beda Cerita Kopi, mulai memiliki kedai kopi yang berlokasi di Jalan Jati Handap nomor 18, Mandala Mekar, Kota Bandung. Dengan adanya kedai kopi merupakan strategi usaha yang bertujuan untuk membuat usaha menjadi lebih maju serta untuk membangun kepercayaan terhadap konsumen. Berdasarkan data-data yang saya dapat, bahwa usaha Beda Cerita Kopi memiliki masalah, di mana masalah yang dihadapi oleh Beda Cerita Kopi itu banyaknya pesaing kedai kopi di kota Bandung serta wilayah Beda Cerita Kopi yang tidak terletak di pusat kota jauh dari keramaian, sehingga perlu strategi untuk pengembangan usaha Beda Cerita Kopi di masa depan. Data-data yang saya peroleh itu berupa dari data konsumsi kopi di Indonesia, data kedai-kedai kopi di kota Bandung, dan sebagainya. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana analisis SWOT pengembangan bisnis pada Beda Cerita Kopi. Yang kedua, bagaimana pengembangan bisnis yang dilakukan terkait dengan analisis 5 Force Model. Yang ketiga, bagaimana pengembangan bisnis Beda Cerita Kopi dengan menggunakan metode bisnis model kanvas. Di sini ada tujuan dari penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi Beda Cerita Kopi dari sisi internal maupun eksternal. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perusahaan menjalankan usahanya dilihat dari metode bisnis model kanvas. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kelayakan bisnis dari Beda Cerita Kopi menggunakan metode bisnis model kanvas. Berdasarkan aspek manajemen itu, yang pertama ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Kedua, ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu seni dan ilmu dalam melakukan aktivitas perencanaan, penetapan harga, dan pendistribusian produk kepada pasar untuk mencapai keputusan pelanggan yang merupakan tujuan dari suatu organisasi. Di dalam manajemen pemasaran bisnis saya menggunakan segmenting, targeting, dan positioning. Tidak hanya menggunakan STP saja, tetapi bisnis saya menggunakan marketing mix atau bauran pemasaran dengan menggunakan 7P. Yang pertama ada produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, kelima people, yang keenam proses, dan ketujuh physical advance. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi daripada manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Yang selanjutnya ada manajemen operasional. Manajemen operasi adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang atau jasa dengan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik khusus untuk memecahkan masalah-masalah produksi. Yang selanjutnya ada analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis, dan dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Selanjutnya ada analisis 5 force model. Analisis 5 kekuatan Porter atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Porter 5 force analysis adalah suatu alat yang sederhana namun sangat berguna untuk memahami di mana letak kekuatan perusahaan kita dalam menghadapi analisis 5 kekuatan ini. Kita dapat memahami kekuatan posisi persaingan saat ini dan kekuatan posisi persaingan pada bisnis yang sedang direncanakan. Adapun bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen blok. Yang pertama itu ada customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key active, key partner, key resource, cost structure, dan revenue stream. Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Bisnis model generation menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya perusahaan mampu memberikan respon yang cepat terhadap keinginan pelanggan dengan memberikan nilai-nilai terbaik yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya lanjut ke objek penelitian. Objek penelitian yang saya analisis yaitu Beda Cerita Coffee, di mana alamat kedainya berada di Jalan Jati Handap nomor 138 Mandala Mekar, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung. Tanggal berdiri bisnis ini 29 Juni 2019 dan mulai beroperasi pada 29 Juni 2019. Metode analisis yang digunakan yaitu bisnis model kanvas, analisis SWOT, 5 force model. Yang selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama bisnis model kanvas yang terdiri dari customer segment. Di sini Beda Cerita Coffee menerapkan harga yang menargetkan pasar menengah ke atas. Kedai kopi kami menargetkan pelanggan berusia sekitaran 18 sampai 50 tahun, di mana mereka sudah memiliki kebiasaan untuk minum kopi sebagai gaya hidup mereka. Yang selanjutnya ada value proposition. Value proposition yang dilakukan oleh kedai kopi saya itu memberikan kepercayaan kepada konsumen, yaitu dengan memberikan harga yang kompetitif, menyediakan online store dan offline store untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi. Yang ketiganya itu ada channel. Kedai kopi kami atau Beda Cerita Coffee melakukan promosi kepada pelanggan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun yang lainnya. Adapun kami melakukan promosi di ojek online atau Gojek Indonesia dan melakukan word of mouth atau mulut ke mulut. Yang selanjutnya itu customer relationship. Kedai kopi kami memberikan potongan harga, memberikan perhatian dan pelayanan yang baik terhadap konsumen untuk menarik minat konsumen agar datang kepada kedai kopi kami. Yang selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream ini diperoleh hasil bahwa selain menjual produk berupa minuman kopi, kedai kopi kami juga menjual minuman non-kopi dan makanan ringan yang dapat disajikan dengan kopi. Yang selanjutnya ada key resource. Key resource ini adalah sumber daya utama, di mana yang paling penting untuk diperhatikan berupa staf dan bahan baku pembuatan kopi, karena dengan memperhatikan pekerjaan dan bahan baku yang berkualitas dapat membuat konsumen merasa puas dengan kedai kopi kami. Yang selanjutnya ada key active. Key active ini adalah aktivitas kunci atau yang biasa dilakukan oleh kedai kopi kami itu membuat konsumen lebih percaya kepada kedai kopi kami itu dengan melakukan promosi pada hari-hari tertentu dan melakukan update sosial media. Yang selanjutnya ada key partnership atau kemitraan utama. Key partnership yang dilakukan oleh kedai kopi kami ini lebih ke arah hubungan antara pemasok dan pembeli saja. Untuk kerjasama ini mengarah pada pendapatan sumber daya. Yang selanjutnya itu ada cost structure. Berdasarkan data-data yang ada pada kedai kopi kami, cost
struktur pada pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost ini berupa gaji karyawan, pembiayaan internet, ataupun yang lain-lainnya. Serta variable cost ini terdapat berupa bahan baku, maintenance cost. Biaya-biaya yang diatur dan dikeluarkan selama ini sudah efisien. Yang selanjutnya metode analisis yang kedua yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana kekuatan pada kedai kopi kami yaitu yang pertama mempunyai kedai kopi atau offline store, yang kedua pembayaran dapat melakukan dengan debit, yang ketiga tenaga kerja disiplin dan memahami tugas, yang keempat hubungan baik dengan konsumen. Yang selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang ada pada kedai kopi kami yaitu yang pertama brand image, yang kedai kopi kami masih lemah, yang kedua kurangnya karyawan, yang ketiga keterbatasan peralatan pengolahan kopi yang dimiliki, yang keempat promosi yang dilakukan belum cukup baik. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang ada pada kedai kopi kami ini berupa yang pertama perkembangan tren minuman kopi di kalangan masyarakat, yang kedua memiliki kesepakatan dengan pemasok, yang ketiga masih banyak jenis produksi kopi yang dapat diproduksi, yang keempat usaha kopi semakin diminati. Sedangkan yang keempat itu ada threats atau ancaman, di mana ancaman yang ada pada kedai kopi kami yaitu persaingan usaha sejenis, kenaikan bahan baku dari pemasok, pembeli beralih ke tempat lain, perubahan pola hidup masyarakat. Yang selanjutnya metode analisis ketiga yaitu 5-4 model. Yang pertama ada persaingan antar perusahaan, di mana untuk melakukan analisis ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan penurunan harga, peningkatan kualitas, penambahan fitur penyedia layanan, perpanjang garansi, pengintensifan iklan. Untuk yang kedua itu adanya potensi masuknya pesaing baru. Jadi di bisnis yang saya lakukan itu kan industri bisnis di bidang kopi, akan dapat banyak macam-macam pesaing baru yang hadir sebagai pesaing dalam bisnis saya. Untuk melakukan analisis ini ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama menguasai teknologi dan pengetahuan khusus yang lebih, yang kedua loyalitas konsumen yang tinggi, yang ketiga melakukan preferensi merek, yang keempat diperlukannya pengalaman. Selanjutnya yang ketiga itu ada potensi pengembangan produk pengganti. Jadi di mana kedai kopi kami itu tidak hanya dapat memproduksi itu saja, tetapi dapat adanya potensi pengembangan produk pengganti. Untuk melakukan analisis ini ada tahap-tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama penelitian terhadap pangsa pasar, yang kedua meningkatkan kapasitas produksi dan penetrasi pasar, yang keempat ada daya tawar pemasok. Untuk melakukan analisis ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan atau lebih terpusat pada industri di mana mereka menjual. Yang kedua, tidak terdapat produk pengganti lainnya yang dijual pada suatu industri. Yang ketiga, produk pemasok sangat penting demi keberhasilan proses pembuatan atau kualitas dari produk yang dihasilkan pembeli. Selanjutnya yang kelima ada daya tawar konsumen, di mana konsumen dapat menawar kepada penjual. Tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan analisis ini yaitu dengan yang pertama penekanan terhadap harga, yang kedua menuntut kualitas yang baik atau tinggi, yang ketiga pelayanan yang lebih memuaskan.